Suatu malam, di pinggiran kota kecil di Wonosari, sebuah proyek pembangunan dihentikan tanpa alasan yang jelas. Mesin-mesin berat dibiarkan berkarat, bahan bangunan berserakan, dan papan nama proyek roboh diterpa angin. Orang-orang bilang proyek itu berhenti karena masalah dana. Tapi para pekerja yang pernah di sana tahu ada hal lain yang menghentikannya. Sejak hari ketika seorang tukang terperosok ke dalam lubang galian dan tak pernah ditemukan, sesuatu berubah di tempat itu. Setiap malam terdengar suara molen berputar. Cahaya lampu sorot menyala, padahal tak ada listrik. Dan kadang dari jalan raya terlihat bayangan seseorang berdiri di lantai 2 bangunan yang belum selesai, mengenakan rompi oranye dan helm proyek. Malam ini, aku akan menceritakan kisah nyata tentang proyek yang tak pernah selesai itu. Tentang seorang mandor yang mencoba menyelesaikannya, tapi justru menemukan sesuatu yang seharusnya tak pernah ia lihat. Ini bukan cerita lama, bukan legenda. Ini kisah yang masih hidup di antara tiang-tiang beton dan besi berkarat. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Namaku Raka, seorang mandor bangunan yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja di berbagai proyek besar. Tapi ada satu proyek yang sampai hari ini masih menghantui pikiranku. Sebuah proyek yang berdiri di atas tanah yang seharusnya tidak disentuh manusia. Sekitar 3 tahun lalu, aku mendapat tawaran menggiurkan dari seorang pengusaha bernama Pak Darto. Ia ingin membangun kompleks perumahan modern di daerah pinggiran kota Wonosari. Tepatnya, di lahan luas yang dulunya adalah sawah tua yang sudah lama tak digarap. Bayarannya besar, jadwal ketat, tapi katanya proyek ini akan jadi kebanggaan baru daerah itu. Tanpa pikir panjang, aku terima. Hari pertama survei lokasi, aku merasa ada yang aneh. Tanahnya becek meskipun sudah seminggu tak hujan. Angin yang berembus membawa aroma lumpur yang berbeda. Dan anehnya lagi, di pinggir sawah itu ada sebuah batu nisan kecil berdiri sendirian tanpa tulisan. Aku sempat bertanya pada warga sekitar tentangnya. Tapi mereka hanya menggeleng dan berpesan, "Mas Raka, kalau kerja di situ, jangan sampai malam. Tempat itu gak pernah benar-benar kosong." Aku hanya tertawa waktu itu. Kupikir biasa saja, namanya juga proyek di kampung. Selalu ada cerita mistis yang dibuat-buat warga. Pekerjaan dimulai. Puluhan tukang kubawa dari luar daerah. Kami bekerja dari pagi sampai sore, menggali, meratakan, dan memasang pondasi. Awalnya semua berjalan lancar, tapi begitu malam tiba, suasananya berubah total. Aku dan beberapa pekerja sering lembur untuk memeriksa pekerjaan. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara besi jatuh dari arah barak penyimpanan. Kupikir maling, jadi aku dan penjaga malam segera ke sana. Tapi ketika kami sampai, tak ada apa-apun. Besi-besi itu masih tersusun rapi. Tak ada jejak orang. Yang ada hanya bau amis seperti darah yang menguar dari dalam gudang. Sejak malam itu, suasana proyek makin aneh. Pekerja mulai mengeluh karena sering mendengar suara orang berjalan di atas atap barak padahal tak ada siapapun. Ada juga yang bilang melihat bayangan orang berhelm proyek berdiri di tengah sawah yang kosong. Ketika disorot senter, bayangan itu hilang. Aku berusaha menenangkan mereka,
Kukatakan mungkin itu hanya bayangan pohon atau efek lampu. Tapi dalam hati, aku sendiri mulai tak tenang. Satu malam, aku duduk di pos jaga sambil menyeruput kopi. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Tiba-tiba dari arah galian terdengar suara seseorang memanggil pelan. "Mas, tolong, sini." Suaranya lirih, seperti datang dari bawah tanah. Aku dan penjaga malam saling pandang. Kami mendekat pelan-pelan sambil membawa senter. Begitu cahaya menyentuh permukaan tanah yang digali siang tadi, aku melihat sesuatu. Jejak kaki berlumpur, banyak sekali, mengarah ke tengah galian lalu menghilang di sana. Padahal tanah itu belum disentuh sejak sore. Penjaga malam mulai komat kamit membaca doa. Aku hanya berdiri diam menatap ke arah galian itu yang perlahan mengeluarkan asap putih tipis seperti uap dari dalam bumi. Malam itu, kami tak berani lanjut bekerja. Keesokan paginya, beberapa pekerja meminta berhenti. Katanya mereka tak sanggup lagi. Mereka bermimpi buruk melihat orang-orang berseragam proyek berjalan di tengah sawah, menatap mereka sambil tersenyum tanpa wajah. Aku masih mencoba bertahan, tapi di lubuk hatiku, aku tahu tanah itu tidak ingin disentuh, dan apapun yang terkubur di sana baru saja terbangun. Setelah kejadian malam itu, beberapa pekerja mundur tanpa pamit. Ada yang bilang sakit, ada yang tiba-tiba pulang kampung. Tinggal separuh dari tim awal yang tersisa, termasuk aku, 2 penjaga malam, dan beberapa tukang yang memang tak percaya hal-hal mistis. Untuk menutupi kekurangan tenaga, datanglah seorang pekerja baru. Namanya Bagus. Masih muda, periang, dan dikenal pemberani. Ia bilang sudah terbiasa kerja di proyek malam hari, tak takut apapun. Aku merasa lega. Setidaknya ada tenaga baru yang bisa bantu lembur malam. Hari itu kami mulai menggali lagi, memperluas pondasi di sisi timur lahan. Cuaca mendung, udara lembab dan aroma tanah makin menyengat. Saat matahari hampir tenggelam, Bagus memanggilku. "Mas Raka, sini deh, saya nemu sesuatu," katanya sambil jongkok di tepi galian. Ketika aku mendekat, sesuatu di tanah membuatku tercekat. Di bawah lapisan tanah liat, terlihat potongan tulang panjang putih pucat, masih utuh. Awalnya kupikir tulang hewan, tapi bentuknya terlalu besar, seperti tulang paha manusia. Bagus tampak canggung, tapi ia tertawa kecil. "Hehehe, wah, kayaknya ini tulang sapi ya mas." Tapi tawanya kaku. Aku berpikir cepat. Kalau rumor ini sampai tersebar ke warga, proyek bisa berhenti total. Jadi aku bilang pelan, "Udah, kubur lagi aja. Jangan bilang siapa-siapa. Nanti malah bikin heboh." Bagus mengangguk pelan. Kami menutup kembali lubang itu dan melanjutkan kerja seperti biasa. Malamnya Bagus memutuskan untuk lembur sendirian. Katanya mau beresin sisa galian supaya besok bisa cor lebih cepat. Aku sempat menegur, "Jangan lama-lama ya, habis Isya pulang." Dia hanya tersenyum sambil mengancungkan jempol. Tapi malam itu, Bagus tidak pernah pulang. Ketika aku datang pagi harinya, helmnya tergeletak di pinggir galian. Sepatunya satu tertinggal di lumpur, tapi tak ada tanda-tanda dirinya. Beberapa pekerja mencari ke sekitar area, bahkan sampai ke parit belakang, tapi nihil. Polisi dipanggil, dan pencarian dilakukan sampai sore. Mereka bilang mungkin Bagus terpleset ke saluran air dan hanyut. Tapi tidak ada bukti. Malam berikutnya, suasana proyek makin mencekam. Hujan turun deras, petir menyambar-nyambar di kejauhan. Aku berjaga di pos bersama penjaga malam bernama Anto. Sekitar jam 11, Anto menatap ke arah galian yang dulu dikerjakan Bagus. "Mas Raka, itu, lihat," katanya terbata-bata. Aku memegang senter dan menyorot ke arah yang ia tunjuk.
Cahaya itu menembus tirai hujan mengenai permukaan tanah basah. Dan di sana samar-samar terlihat seseorang berdiri, pakai baju proyek warna oranye, helm kuning di kepala. Tapi tubuhnya kaku, tidak bergerak. Aku berteriak memanggil, "Bagus, kamu di situ!" Sosok itu menunduk pelan. Lalu dalam satu kedipan, lenyap. Hujan berhenti tiba-tiba. Tapi di udara masih ada aroma lumpur yang tajam bercampur amis besi. Ketika kami mendekat, kulihat ada jejak kaki berlumpur di sekitar galian. Tapi anehnya, jejak itu keluar dari dalam tanah, bukan menuju ke sana. Anto mundur pelan-pelan sambil beristighfar. Aku berdiri membeku, senter di tanganku bergetar. Dan tepat sebelum kami pergi, terdengar suara lirih dari arah lubang itu. "Mas, aku udah beresin galiannya." Aku tidak pernah lupa suara itu. Suara bagus, parau, berat, dan terdengar dari dalam tanah. Keesokan paginya polisi kembali datang, tapi mereka tak menemukan apa-apa. Cuma tanah galian yang makin lembek seperti baru dibuka. Sejak hari itu, para pekerja makin takut. Beberapa mulai membawa jimat dan menaruh sesajen di pojok proyek. Aku biarkan saja, selama mereka mau tetap kerja. Tapi di lubuk hatiku aku tahu, Bagus tidak hilang. Ia masih di situ, menunggu kami menyelesaikan bangunan yang mungkin bukan untuk manusia. Setelah hilangnya Bagus, suasana proyek berubah total. Pekerja jadi mudah marah, cepat lelah, dan sering bertengkar tanpa alasan. Beberapa dari mereka mengaku setiap malam mendengar suara orang menggali tanah, padahal semua sudah tidur. Ada juga yang melihat lampu di barak menyala sendiri, padahal kabel listrik sudah dicabut sejak sore. Aku berusaha tetap profesional, menenangkan mereka, dan terus bekerja sesuai jadwal. Tapi setiap langkah di proyek itu terasa seperti diawasi. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari balik tumpukan semen, dari lubang pondasi, dari genangan air yang memantulkan bayangan langit kelabu. Suatu pagi, seorang lelaki tua datang ke lokasi. Ia mengenakan pakaian lusuh dan topi caping. Kulitnya keriput, matanya tajam tapi teduh. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Sastro, penjaga tanah yang dulunya bertanggung jawab atas area sawah itu. "Mas, boleh saya bicara sebentar?" katanya lembut tapi berat. Aku mengajaknya ke pos kecil di tepi proyek. Setelah menatap sekitar sejenak, ia berkata pelan, "Tanah yang Mas bangun ini dulu tempat kami menampung korban banjir tahun 87. Banyak yang hanyut, banyak yang meninggal. Jenazah-jenazahnya tidak semua bisa dikuburkan dengan benar." Aku tercekak mendengarnya. Kata-katanya seperti menegaskan firasat buruk yang selama ini kutepis. Pak Sastro melanjutkan, "Dulu pernah ada yang coba bangun di sini juga. Tahun 95, proyek pabrik kecil. Tapi baru seminggu, mandornya tewas kejatuhan besi dan malamnya gudang mereka terbakar tanpa sebab. Sejak itu, tanah ini kami biarkan kosong. Tapi orang kota datang lagi, mau bikin perumahan. Mas Raka, sebaiknya hentikan sebelum yang hilang bertambah." Aku menelan ludah, mencoba mencari jawaban logis. "Tapi Pak, ini sudah kontrak. Saya cuma pekerja. Kalau saya berhenti, saya bisa kehilangan semua." Pak Sastro menghela napas panjang. "Kalau sudah waktunya, uang tidak akan bisa menolong, Nak. Mereka tidak suka diganggu lagi." Ia berdiri pelan, menatap ke arah galian yang kini tertutup plastik biru. Lalu berkata lirih, "Jangan biarkan mereka terkubur 2 kali." Aku hanya diam. Entah kenapa kalimat itu terasa seperti peringatan terakhir. Setelah itu, Pak Sastro pergi begitu saja, meninggalkan bekas jejak kaki yang perlahan menghilang tertiup angin. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Di barak,
Lampu gantung bergoyang tanpa angin. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara sekop mencangkul tanah. Berulang-ulang, teratur, seperti orang bekerja. Kupikir mungkin penjaga sedang patroli. Tapi, ketika aku keluar, tak ada siapapun. Hanya tanah becek di galian sebelah timur dan bekas jejak sepatu proyek tanpa pemilik. Aku menyorot dengan senter. Dan di sana, di tengah kabut tipis, terlihat siluet seorang pekerja sedang mencangkul. Kakinya kotor penuh lumpur, baju proyek oranye basah kuyup, helm kuning masih menempel. Tapi saat cahaya senter menyentuh wajahnya, aku menahan napas. Karena wajah itu tidak ada. Hanya kulit kosong berlumpur, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Aku terpaku beberapa detik sebelum akhirnya sosok itu berhenti mencangkul, berdiri tegak, dan perlahan menoleh ke arahku. Tidak ada wajah, tapi aku bisa merasakan tatapannya menusuk menembus kulit. Seketika seluruh tubuhku dingin. Dan saat aku mundur satu langkah, sosok itu lenyap ke dalam tanah seolah ditelan bumi. Keesokan harinya, aku menemukan tanah di tempat itu tergali makin dalam padahal tidak ada yang bekerja malam itu. Pekerja mulai menolak lembur. Bahkan penjaga malam pun minta pindah. Aku hampir menyerah. Tapi Pak Darto terus mendesak. Jangan berhenti Raka, kita hampir selesai. Jangan takut, cuma sugesti orang kampung. Aku ingin percaya. Tapi setiap kali aku menatap galian yang kini menghitam, aku selalu merasa Bagus masih ada di sana, bersama orang-orang yang tak pernah bisa pergi. Waktu terus berjalan, meski banyak pekerja berhenti, proyek tetap harus selesai. Pak Darto, pemilik proyek, semakin sering datang ke lokasi, memantau langsung. Ia selalu bicara dengan nada keras, menyuruhku mempercepat pekerjaan. Jangan dengarkan omongan orang kampung, Ra. Ini urusan bisnis, bukan cerita setan, katanya. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi setiap malam, bayangan di pikiranku semakin nyata. Terutama ketika harus bekerja di malam cor beton, tahap paling besar dan penting dalam proyek itu. Kami memutuskan untuk lembur. Puluhan truk molen datang bergantian menuangkan beton basah ke pondasi utama. Lampu sorot besar menerangi area proyek dan suara mesin bercampur dengan deru malam. Aku berdiri mengawasi dari sisi barak, mencoba mengatur ritme kerja agar semua berjalan lancar. Sekitar pukul 11 malam, satu persatu pekerja mulai mengeluh. Salah satu dari mereka, Budi, menatap gendangan beton basah sambil berbisik. "Mas, tadi ada tangan di situ." Aku menoleh cepat. "Tangan apaan?" "Kayak orang melambai dari dalam adukan. Saya lihat jelas barusan." Aku mendekat. Cairan beton masih bergelombang pelan, seperti baru saja diaduk. Tapi saat kulihat lebih saksama, permukaannya mulai bergetar sendiri. Lalu muncul gelembung-gelembung kecil, diikuti suara lirih seperti erangan manusia. "Stop dulu cornya!" teriakku. Suara mesin berhenti, tapi dari dalam adukan, suara itu masih terdengar. Lemah, teredam, seperti seseorang sedang mengetuk-ngetuk dari bawah. Tolong aku." Semua orang menatapku dengan wajah pucat. Salah satu dari pekerja, Panjul, maju untuk memastikan. Tapi saat ia mendekat, tiba-tiba lampu sorot padam serentak. Kegelapan menelan seluruh area proyek. Suara mesin berhenti, hanya tersisa suara hujan rintik dan langkah kaki yang entah dari mana. Aku menyalakan senter dan cahaya kecil itu menembus gelap. Di tepi coran Panjul berdiri kaku. Aku memanggilnya pelan. "Panjul?" Dia menoleh,
Wajahnya kotor penuh lumpur, matanya kosong. Sebelum aku sempat bicara lagi, ia melangkah ke tengah adukan beton basah itu, perlahan tenggelam tanpa suara. Aku berlari, berusaha menariknya, tapi tubuhnya seperti ditelan sesuatu dari bawah. Cahaya senterku hanya memantulkan permukaan beton yang bergelolak. Tiba-tiba dari tengah adukan muncul bekas tangan. 2, 3, lalu banyak sekali. Seperti mencoba keluar. Suara jeritan menggema di seluruh lokasi. Semua pekerja lari berhamburan meninggalkan alat dan truk mereka. Ketika akhirnya lampu menyala kembali, yang tersisa hanyalah adukan beton yang mulai mengeras. Tak ada panjul, tak ada gelembung, tak ada tangan. Tapi di permukaannya samar terlihat bekas jemari seperti seseorang berusaha keluar tapi gagal. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kupandangi coran itu lama dan entah mengapa aku merasa panjul masih di dalam sana. Keesokan paginya, beberapa pekerja datang hanya untuk mengambil barang mereka, lalu pergi selamanya. Hanya tersisa aku dan 2 orang yang masih berani berjaga. Di malam-malam berikutnya, suara aneh sering terdengar dari arah beton yang sudah kering. Ketukan lembut, lalu seretan. Kadang terdengar seperti orang memukul dari dalam. Setiap kali aku lewat di dekat situ, bulu kuduku berdiri. Dan pada suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuat darahku beku. Dari permukaan beton yang mengeras itu, muncul jejak tangan basah, menyebar perlahan ke arahku, seperti seseorang berjalan dengan merangkak. Aku mundur pelan-pelan, mematikan senter, dan lari ke pos jaga tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, aku tahu satu hal. Kami tidak sedang membangun rumah untuk manusia. Kami sedang menyegel mereka yang ingin keluar. Setelah malam pengecoran itu, proyek benar-benar sepi. Hampir semua pekerja mengundurkan diri. Beberapa mengaku sakit tanpa sebab. Yang lain mengalami mimpi buruk setiap malam, melihat diri mereka sendiri terjebak di dalam beton. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa bersalah dan ketakutan mulai bercampur jadi satu. Aku tak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Setiap malam aku mendengar suara sekop, langkah sepatu proyek, dan desahan lemah seperti orang tercekik dari arah pondasi. Tapi ketika ku dekati, yang ada hanya udara dingin dan aroma besi berkarat. Suatu pagi aku memutuskan memeriksa dokumen proyek yang disimpan di kantor kecil dekat gerbang. Di antara tumpukan kertas dan denah bangunan, aku menemukan map lusuh berisi arsip lama. Tulisan di bagian depan sudah pudar. Proyek pembangunan perumahan Citra Wonosari tahun 2015. Aku kaget. Tahun 2015? Bukankah proyek ini baru dimulai tahun ini? Kubuka satu persatu halaman di dalamnya. Semakin kulihat, semakin jelas bahwa ini proyek yang sama persis. Lokasi, rancangan, bahkan nama perusahaan pengembangnya pun sama. Namun di halaman terakhir ada laporan insiden. 3 pekerja tewas akibat longsor di area pondasi. Proyek dihentikan sementara. Nama mandornya tercantum jelas, Raka S. Aku terdiam. Itu namaku sendiri. Tapi mustahil. Aku baru pertama kali kerja di sini tahun ini. Tanganku bergetar. Aku balik ke halaman depan dan di pojok bawah map itu tertera nama pemilik proyek, Darto Wijaya. Orang yang sama, pemilik yang kini membayar semua ini. Rasa dingin merayap di punggungku. Apakah proyek ini
sudah pernah dijalankan sebelumnya? Dan kenapa semua orang yang terlibat selalu hilang atau tewas? Aku memutuskan menemui Pak Darto malam itu juga di rumahnya. Rumah besar di tengah kota, tampak tenang dari luar, tapi suasananya muram. Ketika aku datang, ia terlihat pucat dan gelisah. Sebelum aku sempat bicara, ia mendahuluiku. "Kamu sudah lihat dokumennya ya?" Aku mengangguk pelan. Ia menarik napas berat lalu duduk. "Kau tidak akan percaya, Raka. Tapi proyek itu dulu memang sudah dibangun. 15 tahun lalu. Mandornya juga bernama Raka. Orangnya mirip denganmu. Tapi dia hilang di minggu ketiga bersamaan dengan 6 pekerjanya. Setelah itu, proyek ditutup." Aku tercekak. Kenapa Bapak buka lagi tempat itu? Kenapa tidak dibiarkan? Pak Darto menatap kosong. Aku harus menyelesaikannya. Kalau tidak, mereka tidak akan diam. Nada suaranya bergetar. Ia menceritakan bahwa sejak proyek pertama gagal, keluarganya selalu diganggu. Mimpi buruk, suara langkah di rumah, bahkan anaknya pernah melihat sosok pekerja tanpa wajah berdiri di teras. Mereka ingin bangunan itu selesai, katanya. Aku pikir kalau proyek ini rampung, arwah mereka bisa tenang. Aku ingin percaya, tapi sesuatu dalam diriku berkata bahwa yang dilakukan Darto justru membuka luka lama. Sebelum aku sempat menjawab, lampu rumahnya berkedip dan terdengar suara berat dari luar jendela, seperti derit besi diseret di lantai. Pak Darto langsung berdiri, menatap keluar. Wajahnya mendadak pucat pasi. "Mereka datang lagi," bisiknya. Aku refleks menoleh, tapi tak melihat siapapun. Namun di kaca jendela, ada bekas tangan berlumpur baru dan basah menempel di sisi luar. Suara itu makin dekat, seperti langkah sepatu proyek berjalan di lorong depan rumah. Aku mundur pelan, tapi Darto tetap diam di tempat. Matanya menatap kosong. Pagi harinya, berita mengejutkan tersebar. Pak Darto ditemukan tewas di dalam mobilnya, tepat di depan gerbang proyek. Kaca mobilnya tertutup lumpur dari dalam, dan di dashboard hanya ada denah bangunan yang sudah penuh noda darah. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah proyek yang belum selesai. Aku berdiri lama di depan lokasi itu hari itu, menatap bangunan setengah jadi yang seolah hidup, bernafas, menunggu. Aku tahu tugasku belum selesai. Dan malam nanti, aku harus kembali. Setelah kematian Pak Darto, proyek itu resmi dihentikan. Tidak ada lagi pekerja, tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi aktivitas manusia. Hanya aku yang masih sering datang, bukan karena gila kerja, tapi karena sesuatu di sana seperti memanggilku. Malam itu, aku kembali seorang diri. Langit mendung, angin lembab berembus dari arah barat, membawa aroma besi dan lumpur yang semakin kuat. Di kejauhan, bangunan setengah jadi itu tampak seperti siluet makhluk besar yang sedang berjongkok, menunggu. Aku melangkah pelan menuju pos jaga, membawa senter dan catatan kecil. Entah kenapa aku merasa harus menulis laporan terakhir sebelum proyek ini benar-benar ditutup. Tapi begitu sampai di area utama, langkahku terhenti. Lampu-lampu di proyek menyala sendiri, padahal kabel listrik sudah diputus sejak seminggu lalu. Dari kejauhan, terdengar suara mesin molen berputar perlahan, disusul derit besi seperti alat berat yang bergerak.
Aku mematikan senter dan bersembunyi di balik tumpukan bata. Dari balik bayangan, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Para pekerja itu kembali. Satu persatu muncul dari kegelapan, berjalan lambat seperti mayat hidup. Baju mereka masih sama, rompi oranye, helm kuning, sepatu proyek. Tapi tubuh mereka kotor penuh lumpur, sebagian rusak, dan wajahnya hancur tak berbentuk. Beberapa dari mereka bahkan tidak punya kepala. Mereka bekerja dalam diam, mengangkat ember, mencangkul, mendorong kereta semen, tanpa suara, tanpa ekspresi, seolah hanya menjalankan tugas yang tak akan pernah selesai. Aku berdiri terpaku. Senter di tanganku gemetar, tapi aku tak bisa menekan tombolnya. Lalu dari antara mereka, seseorang menatap ke arahku. Bagus. Aku mengenali tubuhnya, cara jalannya, dan helmnya yang retak di sisi kiri. Ia berhenti, memiringkan kepala, lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti terakhir kali kulihat saat dia bilang, "Saya beresin galian, Mas." Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Bagus perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah bangunan utama yang belum selesai. Di sana, kulihat sosok lain berdiri di lantai 2 yang belum diplester. Sosok dengan pakaian mandor dan wajah yang sama persis denganku. Aku terpaku. Sosok itu menatapku dari atas, lalu melambaikan tangan pelan. Aku melangkah mundur, tapi tanah di bawahku tiba-tiba lembek, seperti lumpur hidup. Kakiku tenggelam setengah. Aku mencoba menariknya, tapi semakin kutarik, semakin dalam aku masuk. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan berlumpur, meraih kakiku, lenganku, menarikku perlahan ke bawah. Aku berteriak sekuat tenaga. Suara mereka bergema di sekelilingku, tumpang tindih seperti puluhan orang berbicara bersamaan. "Selesaikan bangunannya, jangan berhenti lagi." Aku berusaha melawan, tapi kekuatan mereka terlalu besar. Sekitar pandanganku mulai gelap. Sebelum semuanya hilang, aku melihat Bagus mendekat dan berbisik di telingaku, "Tenang, Mas, kita kerja bareng lagi." Pagi harinya, warga menemukan helmku di tengah lokasi proyek. Di sebelahnya, catatan kecil berisi laporan terakhir dengan tulisan tak terbaca, penuh lumpur dan darah kering. Tubuhku tidak pernah ditemukan. Proyek itu resmi ditinggalkan. Bangunan setengah jadi itu kini ditelan ilalang dan lumut. Namun, warga sekitar sering mendengar suara mesin molen menyala sendiri di tengah malam. Disusul suara langkah sepatu proyek yang berderap pelan dari arah bangunan. Kadang, dari jalan raya, ada yang melihat cahaya lampu sorot menyala sebentar, lalu padam. Beberapa tahun kemudian, ada investor baru yang ingin melanjutkan pembangunan. Mereka datang siang hari untuk survei. Tapi sore itu, seorang pekerja yang memotret area tersebut mendapati hasil foto yang aneh. Di dalam foto itu, tampak puluhan pekerja proyek sedang berdiri di belakangnya dengan wajah tertutup lumpur, menatap kamera tanpa mata. Proyek itu akhirnya dibatalkan. Dan sampai hari ini, jika kau lewat di daerah Wonosari, kau mungkin masih bisa melihat bangunan setengah jadi di tengah sawah itu, dikelilingi rumput liar, sunyi, seolah menunggu seseorang untuk datang bekerja lagi. Karena di sana, setiap malam, mereka masih bekerja. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror
mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.